Percobaan pemantulan cahaya. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti berikut. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik celahnya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut. Kemudian, letakkan sebuah benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangannya dibentuk oleh cermin datar tersebut. Percobaan kedua, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama, nyalakan lilin dengan baik. Jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Dan inilah sebelum mengenai cermin cembung. Kemudian kita dekatkan cermin cembung. Kemudian amati dengan baik jalannya berkas cahaya. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangannya dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Percobaan ketiga. Langkah pertama, nyalakanlah lilin. Kemudian, amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum mengenai cermin cembung. Dan inilah sebelum mengenai cermin cembung. Kemudian, amati lilin setelah mengenai cermin cekul. Alternatif kedua, saya mencoba menggunakan sendok. Kita amati.
Gambarkanlah jalannya berkas sinar datang pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pembiasan cahaya. Langkah pertama, susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca. Kemudian nyalakan lampu senter. Serta amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur sudut datang dan sudut bias. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang pertama relatif dekat antara lensa dengan huruf. Untuk jarak yang dekat. Kemudian geserkan secara perlahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan pada huruf menjadi sangat besar. Kemudian ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Susunlah lensa cembung, layar, dan lilin, serta penggaris panjang. Kemudian, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan lilin paling tajam pada tabir. Kemudian, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung tersebut. Selanjutnya, yaitu pergunakanlah sebuah lensa cekung
Untuk mengamati huruf-huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, geserkan lensa secara perlahan menjauhi huruf. Dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cetak.